Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Pagi ini Tante Jenny akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Mari semua lipat tangan, tutup matanya. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk segala kebaikan, kemurahan-Mu bagi kami semua Tuhan Yesus. Hari ini kembali kami mendapatkan kesehatan yang baik, tubuh yang baik. Terima kasih Tuhan, bahkan lebih dari itu pagi ini kami masih bisa menerima dan menikmati firman-Mu. Tolong kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Alfa Omega dimanapun mereka berada. Jamah, sucikan, urapi hati mereka, biarlah mereka memiliki hati yang baik Tuhan Yesus. Dan segera firman-Mu bisa ditaburi dan bisa bertumbuh menjadi pohon kehidupan yang berbuah baik. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi hati dan pikiranku, setiap perkataanku. Kiranya Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhannya pagi ini kita sudah berdoa. Sekarang adik-adik bisa buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul Perjanjian Baru ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Di situ ada topiknya mengenai Ananias dan Safira. Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri yang hidup pada zaman jemaat Tuhan mula-mula, ya, jemaat pertama. Ya, kisahkan di sini ya tentang Ananias dan Safira, yang mana mereka adalah jemaat Tuhan pada gereja mula-mula, yang mana cara hidup mereka adalah saling tolong menolong satu dengan yang lain. Mereka hidup dekat, saling membantu satu dengan yang lain. Kalau ada yang susah, mereka akan segera membantu. Bahkan mereka rela menjual segala harta kekayaan mereka, kepunyaan mereka, sehingga mereka bisa menghasilkan uang, dan uang itu dipakai untuk membantu saudara-saudara seiman mereka yang berkekurangan. Nah, menjadi kebiasaan mereka bersama ketika mereka berkumpul di rumah Tuhan, mereka akan bersama-sama menikmati kemurahan Tuhan dengan segala berkat yang ada. Bagi siapa yang mempunyai berkat, mereka akan bawa ke rumah Tuhan untuk dinikmati bersama-sama. Nah, dalam hal ini Ananias dan Safira memiliki sebuah ladang, ya, memiliki sebuah ladang yang mereka jual, dan hasilnya itu rencananya akan dipakai untuk hidup bersama jemaat Tuhan yang lain, untuk hidup dipakai saling membantu satu dengan yang lain gitu ya. Nah, tetapi ternyata hasil penjualan ladang mereka itu tidak sepenuhnya mereka serahkan ke rumah Tuhan, melainkan sebagian saja yang mereka bawa. Nah, ketika Ananias suaminya ini datang ke rumah Tuhan, dia bawa dan meletakkan di kaki para rasul-rasul. Bertanyalah bertanyalah di sini murid Tuhan Rasul Petrus kepada Ananias, ditanyakan bahwa apakah ini hasil keseluruhan dari penjualan ladangmu yang kau bawa ke sini? Ditanya, tapi ternyata Ananias ini tidak jujur adik-adik. Dia berbohong. Dia mengatakan kepada Rasul Petrus bahwa ya, ini adalah hasil penjualan ladang saya. Padahal tidak demikian. Padahal itu adalah sebagian dari hasil yang dia bawa ke rumah Tuhan. Jadi misalnya ladangnya itu laku ya, terjual 100 rupiah. Yang dibawa ke rumah Tuhan hanya 50 rupiah. Jadi 50 rupiahnya, sisanya yang 50 rupiah itu dipakai, diambil, disimpan sendiri oleh Ananias. Padahal mereka sudah berjanji bahwa semua hasil penjualan ladang akan diserahkan ke rumah Tuhan. Nah, di situ ya Ananias berbohong. Ya, dengan berbohong dia sudah mendustai para rasul
dia sudah mendustai Tuhan sendiri, bahwa dia tidak berkata jujur ya. Dan Tuhan itu adil ya. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan akan membalasnya. Jadi baik dan buruknya perlakuan sikap kita semua ada ganjarannya ya gitu ya. Jadi kalau kita berbuat baik, tentunya kita akan mendapat balasan yang baik dari Tuhan. Kalau kita tidak berbuat baik, tentunya Tuhan juga akan membalaskan sesuatu yang tidak baik bagi kita. Nah, akibatnya waduh, mengerikan sekali adik-adik ya. Ananias seketika itu juga mati ya. Mati di dalam rumah Tuhan karena ia telah mendustai Roh Kudus ya. Ketika itu Safira istrinya juga sebentar. Lalu ya, Ananias yang meninggal itu diangkat oleh jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada saat itu. Ya, diangkat keluar dari rumah Tuhan. Setelah beberapa lama, datanglah Safira lagi datang ke rumah Tuhan. Safira ini tidak tahu kalau suaminya sudah meninggal ketika ditanya. Safira tidak tahu bahwa suaminya meninggal, ya. Dan ketika dia bertemu dengan Rasul Petrus, ya, Safira bertemu dengan Rasul Petrus, ditanyakanlah kepada Safira bahwa apakah benar ini hasil penjualanmu, penjualan ladangmu. Ini Rasul Petrus ingin mencocokkan jawaban dari suaminya Safira Ananias yang sudah mati itu dengan Safira istrinya yang masih hidup. Dan apa yang terjadi adik-adik? Safira menjawab bahwa iya betul, itu hasil penjualan ladang kami. Loh, berarti mereka bersepakat adik-adik ya. Mereka bersepakat untuk berbohong mengenai hasil penjualan ladang mereka. Dan itu tahu ya, walaupun Rasul Petrus itu tidak tahu, tidak melihat langsung, tapi Roh Kudus berbicara dan memberikan dia kemampuan untuk dapat menilai segala sesuatu, menilai perkataan seseorang, bahwa apakah ini benar, apakah dia sudah jujur atau tidak. Dan ternyata ketika ditanyakan ke Safira, Safira berbohong adik-adik. Dia mengatakan bahwa iya benar, ini adalah sepenuhnya hasil penjualan ladang kami. Dan apa yang terjadi? Ya, Safira juga mati saat itu. Aduh, mengerikan sekali ya adik-adik ya. Katakan di Alkitab bahwa Safira itu juga mati. Ya, dia mengatakan bahwa orang-orang, Rasul Petrus mengatakan bahwa mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Kudus? Ya, itu lihat suamimu. Dia sudah mati dan sudah dikuburkan oleh orang-orang terlebih dahulu. Sekarang engkau berbuat juga seperti itu. Apa yang terjadi? Ya, di sini dikatakan bahwa rebahlah perempuan itu seketika itu juga dan mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Wow. Aduh, Tante Jenny sampai tidak bisa mengatakan bagaimana ya. Jadi kita tidak boleh ya berbohong. Itu suatu hal yang Tuhan tidak suka. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Ya. Tidak boleh adik-adik ya. Kita harus belajar jujur. Mulai dari kecil kita harus mengatakan jujur apapun itu yang kita lakukan. Ayo, siapa yang suka berbohong di sini? Tante Jenny harap tidak ada ya. Adik-adik semua kalaupun ada yang pernah berbohong, minta ampun sama Tuhan ya. Berdoa sama Tuhan. Bilang Tuhan beri saya hati yang baik untuk saya bisa mengatakan berkata dengan jujur. Ya. Itu jangan sampai kita bisa dihukum sama Tuhan, mendapatkan balasan seperti Ananias dan Safira yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Tuhan itu adil adik-adik ya. Ketika kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita sungguh-sungguh,
maka Tuhan juga akan memperhatikan kehidupan kita. Dia akan merawat kita, dia akan mengasihi kita. Tetapi ketika kita jauh dari jalan Tuhan, kita juga akan tidak dalam sukacita damai sejahtera. Ya, Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi orang yang taat akan perintahnya. Tuhan itu baik adik-adik ya. Jadi Tuhan membalaskan segala sesuatu menurut perbuatan dari kita. Kalau kita baik, Tuhan akan membalaskan yang baik. Kita juga akan terima hal yang baik. Tapi kalau kita berbuat yang tidak baik, segera minta ampun sama Tuhan. Ya, bertobat, minta ampun, dan Tuhan akan mengampuni kita, adik-adik ya. Jadi Tante Jenny mengajak adik-adik semua untuk hidup jujur, hidup tulus ya. Jujur, tidak boleh berbohong sama orang tua, sama kakak, sama adik, terlebih kepada Tuhan. Kita harus mengatakan yang sebenarnya, adik-adik ya. Puji Tuhan, Tante Jenny berharap firman Tuhan pagi ini bisa dimengerti dan adik-adik mendapatkan berkat yang baik sehingga firman itu bisa mengubah setiap hati kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih adik-adik ya. Sampai bertemu lagi. Ya, kita berharap untuk kita bisa bertemu di dalam rumah Tuhan, di gereja ya, saling tatap satu dengan yang lain sehingga kita ini kita berdoa ya supaya kita bisa beribadah kembali bersama ya. Selamat siang semuanya, Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.